Waalaikumsalam. Gimana nih? Dah, bisa masuk jadi? Sudah bisa masuk? Oh iya, siap. Saya sakit. Waalaikumsalam. Ayo, masuk teman-teman. Ya, oke oke. Oh iya, siap siap siap. Ya, itu.
izin Kak Fasil, cuma Kak Jula ini sama Kak Huldi aja yang beri respon. yang respon. Ya, Oke. Silahkan kali. ya, ya.
Selamat malam kakak-kakak semuanya. Selamat malam, Pak Nasir. Kak Susi, udah ada jawaban Kak Huldi? Sedang proses, masih di depan laptop. Oke. Ini kok enggak ini ya? Kak Jula ini lagi nggak enak badan. Istirahat Kak Jula ini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakanda. Baru selesai zikiran, Kakanda. Oh, alhamdulillah. Ada tabungan kita masa depan. Amin. Nggih, Kakanda. Terima kasih. Di Semoga malam ini kita lengkap semua Kak Huldi, kakak-kakak semuanya. Amin. Mudah. Kak Jula ini saya suruh untuk dia sakit, saya suruh untuk istirahat, tapi Tetap kayaknya gabung. ya Ya, kelihatan Kak Julia ini nih. nah itu makanya. Kak Jula ini istirahat saja Kak Jula ini. Nggak usah dipaksakan Kak Julia ini. Nanti Ya. semakin nanti. Kayaknya Kak Jack, Kak Jula ini itu butuh teman. Coba bisa dihubungin suaminya untuk pulang sebentar. Udah saya kasih gitu Kakanda, tapi nggak mau kasih nomornya. Bila perlu nanti saya teleponkan Kak Jula ini. Nah, berben tante bagus Kak Julia ini nih demiside. Nyanyian lagu Sasa Kulik Kakak no Kak Jack. Ah, sih lah sang grande grande nyanyian. Udah baru kemarin dia balik ke sana dari Senin. Oh, full casan berarti. Ada anak muda di sini Kak Jack, nggak usah berbicara masalah. Aku nyelam Pak Ari, Pak Agus, aku nyelam. Cas HP. Cas HP ya teman-teman. Cas HP full. Cas HP. Iya, full itu. Kak Agus itu sudah berapa kali nggak ketemu, rambutnya baru Kak? Ya, itu baru pulang pendidikan. Semakin dia apanya? Kumisnya semakin imut dia itu.
Kak Ari kasih dia ilmu obat bingung itu Kak Ari, Kak Agus. Iya, belum mau dia ke sekolah. Sudah saya kasih sekolah kalau mau obat-obat yang mujarab. Ya, masih belajar persiapan P3K itu, Pak Fasilitator. Mudah-mudahan lulus semua Kak Agus sama teman-temannya lain. Amin. Saingan kita ini, Pak Jack. Astagfirullahaladzim, sama kita Kak Agus. Saingan. Apalagi kita dua ini kita hadap tempuran dua. Apa hadapi? Yo, mana PPG? Yang satu itu belum selesai. Gimana Kak Kanda? Orang Dunia arah. saya kira Kak Jack, saya kira hadap kiri, hadap kanan. Balik kanan. Dunia Balik arah kanan. Pak Jack. Kalender le, Mudi no Kahuldi. Takut saat ada topong Kak Jack. Kasih tahu Kak Kanda kita pakai peci. Sudah keahlian ganda dia nanti di sekolah itu, guru olahraga, guru agama. Kesenian juga No. dia kesenian dia pinter itu. Alhamdulillah. Kesenian apa? Gas. Nyanyi lagu Sasak oleh kakak. No, lagi dia keluarkan. Subhanallah. Tidak usah keluarkan Ya, baik. lagi itu. Tinggal Kak Susi ya, yang belum nampak di layar. Kita mulai saja kakak-kakak ya. Mungkin ada kegiatan lanjutan nanti kakak-kakak semuanya. Siap Kak Kanda. Saya tampilkan PowerPoint-nya. Semoga sebelum kita memulai ada ice breaking dulu nih. Udah lama kita enggak ice breaking. Silakan siapa yang pimpin ice breaking untuk pembukaan hari ini, Kakak malam ini. Kak Tua, Kak Huldi. Silakan. Enak itu, tepuk satu tuh. Siap Kakak Kak Huldi. Silakan. Kak Huldi baru selesai bingung ini, alisnya masih menyatu. Kak Fasil dan kakak-kakak yang lain. Nah, karena pada saat pembelajaran tatap muka itu Kak Agus Abu yang nggak memberikan kita ice breaking, jadi sekarang momentum yang tepat untuk Kak Agus Abu memberikan kita ice breaking. Silakan Kak Agus. Halo Kak Agus. Ya, masih mikir ini Pak Fasil. Sorry, dulu. Silakan. Pak Jack, apa kita ice breaking sekarang Pak Jack? Biasa jadah dulu, yang biasa dulu. Yang biasa Apa? Kak Agus. Iya, tepuk semangat. Nah, Ya, biar kita lancar-lancar saja. Kita tepuk semangat ya, kakak-kakak. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Se. Ma. Ma.
Nah, Ingat, semangat. nah, Ya, kakak-kakak, jadi karena saya menggunakan HP, jadinya nggak bisa. HP saya mau ditaruh ini, dipegang, sambil pegang. Jadinya ini Pak Fasilitator. oke. Oke, terima kasih Kak Agus atas tepuk semangatnya dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddha, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak, malam ini kita akan membahas, berdiskusi tentang komunitas belajar di sekolah atau disebut dengan KBS. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Pada malam hari ini kita mempunyai program yaitu kakak-kakak dapat memahami, saling tergantung untuk mencapai tujuan pengajaran yang bersama-sama dan bertanggung jawab secara kolektif pada komunitas belajar di satuan pendidikan kakak-kakak semuanya. Kemudian kakak-kakak dapat memahami konsep co-kurikuler dan ekstrakurikuler yang terkait dengan pendidikan jasmani. Yang ketiga, kakak-kakak dapat mendesain program co-kurikuler dan ekstrakurikuler untuk pendidikan jasmani secara kolaboratif atau bekerja sama. Yang keempat, kakak-kakak dapat menganalisis ragam kegiatan yang mendorong PJOK yang bermakna dan menyenangkan yang berkelanjutan secara kolaboratif di sekolah kakak-kakak masing-masing. Kemudian capaian khusus yaitu memahami konsep dan pentingnya komunitas belajar sekolah serta hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi aset atau kekuatan sekitar dalam mengembangkan komunitas belajar sekolah. Yang ketiga, merancang program kegiatan komunitas belajar sekolah. Dan yang keempat adalah merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, co-kurikuler, atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar menggunakan model pembelajaran yang sudah kakak-kakak pelajari. Kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah memahami konsep dan pentingnya komunitas belajar sekolah serta hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi aset atau kekuatan sekitar dalam mengembangkan komunitas belajar sekolah. Yang ketiga, merancang program kegiatan komunitas belajar sekolah. Berikutnya, pembelajaran pertama yaitu tentang komunitas belajar di sekolah. Alasan dan tujuan memberikan komunitas belajar, membentuk komunitas maksudnya di sini. Saya perbesar. Kemudian yang kedua, pengertian komunitas belajar. Yang ketiga, pentingnya hubungan komunitas belajar terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Asinkron 1 jam, tatap maya 3 jam. Ya, nanti ada kegiatan pengisian kayak seperti link Jamboard kemarin. Ini kegiatan kita.
Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Elaborasi isi pembelajaran berbasis proyek, kemudian kuatkan pemahaman. Ini ada tatap maya. Yang tatap maya pertama ini kurang lebih 3 jam. Kemudian tatap maya berikutnya kurang lebih 3 jam juga tatap maya yang kedua. Baik kakak-kakak semuanya, komunitas belajar dalam sekolah ya ini salah satu ilustrasi yang menggambarkan suatu komunitas. Dari kakak ya, terus teman kerja atau tim kerja. Kemudian dari sini ada kepala sekolah, kemudian wakasek ya yang mendukung kepentingan sekolah. Nah, di sini yang disebut dengan komunitas di sini kakak-kakak. Ya, perkumpulan kakak-kakak maksudnya di sini ya. Jadi komunitas belajar dalam sekolah yaitu suatu kelompok ya, pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, kalau pendidik itu kita sebagai guru. Nah, kalau tenaga kependidikan itu adalah ada tata usaha. Kalau di SMA itu atau di SMP itu ada tata usaha. Kemudian ada bendahara. Nah, atau yang disebut sekarang itu yang biasa adalah TU. Itu adalah tenaga kependidikan. Ada tukang kebun dan lain sebagainya. Ya. Jadi bersama-sama berkolaborasi secara rutin atau berkelanjutan untuk tujuan yang jelas dan terukur. Ya, jadi ada program di sini kakak-kakak maksudnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil pembelajaran peserta didik. Kakak-kakak semuanya, ini adalah alasan dan tujuan membentuk komunitas belajar. Yang pertama adalah memberikan motivasi belajar. Komunitas belajar dapat memberikan motivasi bagi guru untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. Artinya di sini kakak-kakak, kalau kita serius dalam belajar, bertemu saja, ya. Bertemu saja, kita akan termotivasi kakak-kakak mengadakan kegiatan. Ya. Ada rasa penasaran kita di sini. Kalau sudah penasaran, insya Allah akan semangat di sini. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesempatan belajar. Komunitas belajar memberikan kesempatan bagi kakak-kakak semuanya untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kakak-kakak dapat belajar dari hasil belajar dalam komunitas dan segera menerapkannya di kelas masing-masing untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas. Dengan adanya komunitas belajar, kakak-kakak dapat saling mendukung, berbagi pengetahuan, meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini akan berdampak positif pada hasil belajar peserta didik. Artinya di sini kakak-kakak seperti yang Zoom kita yang kemarin, benang merahnya adalah sudah terlihat ya. Ada Kak Huldi siap untuk memberikan dukungan terhadap Kak Susi atau teman-teman yang lain ya terkait apa yang menjadi kendala dari Kak Susi itu. Ini kesempatan belajarnya Kak Susi di sini. Nah, demikian juga kakak-kakak yang mendukung, tahu karakter sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Jadi kakak-kakak ada kesempatan untuk belajar di sini. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan keterampilan sosial. Jadi melalui komunitas belajar ini kakak dapat melatih keterampilan sosial baik dari teman sejawat kakak-kakak atau peserta didik kakak-kakak atau skup lingkungan sekolah kakak-kakak. Yang biasanya misalkan ada teman kakak-kakak yang jarang berkomunikasi,
Nah, kita yang sudah mengenal program kegiatan ini, mari belajar untuk membuka atau ya mengajak atau memberikan suatu ilmu bagaimana teman sejawat kita itu yang tidak bisa berkomunikasi dan dapat berkomunikasi. Dari mana? Dari kakak-kakak sekalian yang membuka ruang, mendobrak pintu ketertutupannya mereka dengan tentunya dengan cara yang baik dan bijak ya kakak-kakak, jangan sampai mendobrak dengan kekerasan. Ini jadi mendobrak artinya seperti yang saya lakukan ketika kegiatan sama kakak-kakak, di mana adanya suatu hubungan emosional yang kemarin ceritanya kakak-kakak sungkan untuk pada saling menegur. Dengan adanya kegiatan PKG ini juga kakak-kakak ada perubahan di situ ya. Yang sungkan menegur tutur sapa, sekarang sudah terjalin komunikasi yang baik. Ini yang dimaksud dengan keterampilan sosial kakak-kakak. Jadi perlu ya kita yang mengikuti PKG ini memiliki 3 komponen ini. Ya. Memberikan motivasi belajar kepada teman sejawat atau rekan-rekan yang lain. Berkesempatan belajar dan meningkatkan keterampilan sosial. Artinya bahwa jangan sampai ketika kita selesai kegiatan ini, ya, tidak memiliki 3 ini. Ya, jangan sampai. Berarti kalau kita tidak memiliki 3 ini, menurut saya itu adalah kegiatan kita sia-sia. Ya, harus memiliki ini supaya apa? Kita memiliki suatu kepribadian yang baik. Nah, dengan memberikan motivasi belajar, kemudian berkesempatan untuk belajar. Mari kakak-kakak semuanya miliki yang 3 ini untuk mengembangkan diri kakak-kakak semuanya. Dan saya yakin jika ini terbentuk pada diri kepribadian kakak-kakak dengan cara yang bagus, elok, seperti orang bilang itu kayak padi, semakin banyak isinya semakin merunduk. Tapi merunduknya pelan-pelan, ya, bukan langsung cet merunduk. Bisa dikatakan kalau langsung itu belum berisi sudah mati. Itu kakak-kakak semuanya. Kita lanjutkan kakak-kakak. Oh ya, banyak sekali ternyata ini. Saya baca tadi 3, ternyata 4, 5 malah. Kemudian dapat meningkatkan komunitas belajar dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme mengajar. Ya, ini guru atau kakak-kakak berusaha untuk mempelajari hal-hal baru yang akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengajar dengan efektif dan memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Kakak-kakak harus merespon perubahan yang terjadi dengan cepat dan harus senang pada belajar. Belajar sepanjang hayat agar dapat melahirkan inovasi pembelajaran mutakhir sesuai zaman, sesuai dengan pengetahuan, sehingga kakak-kakak dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas. Dari benang merahnya ini adalah kakak-kakak jika ada suatu masukan, ya, jika ada suatu masukan, entah dia positif, entah negatif, terima, ya. Dan jika itu adalah bermanfaat, mari lakukan perubahan positif itu, katakan. Ini benang merahnya di sini. Artinya, misalkan, wah, tadi Pak Guru cara mengajarnya amburadul, harusnya caranya begini-begini. Nah, itu terima, ya, terima, tapi dengan logika dulu. Apakah bagus enggak dengan dia mengarahkan
seperti ini. Karena apa? Kita perlu dilogika ya, antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, beda cara penanganan peserta didiknya. Antara sekolah yang satu dengan yang lain, beda karakter dari peserta didik itu sendiri. Nah, jadi jika itu bagus, maka harus direspon. Ya, setelah kakak merenungi, oh betul. Nah, jadi harus ada perubahan sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Kemudian meminimalkan ketimpangan kompetensi. Ya. Dalam komunitas belajar terjadi pertukaran pengetahuan, pengalaman antara guru-guru. Hal ini dapat membantu dalam meminimalkan ketimpangan kompetensi antara guru, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama, tidak tergantung pada pendidikannya. Artinya kita contohkan sederhana, dengan adanya diskusi setiap dari awal sampai saat ini, ada perubahan kakak-kakak semuanya. Ya. Ada saling tukar pikiran, ada saling tukar pengetahuan, ada berbagi praktik baik dari hal-hal sederhana. Ya, itu adalah cara untuk meminimalkan ketimpangan, ketidaktahuan tentang hal-hal baru. Baik kakak-kakak semuanya, ada 3 ide besar komunitas belajar di sekolah, yaitu fokus pada pembelajaran. Tujuan utama penyelenggaraan satuan pengajaran adalah memastikan bahwa setiap peserta didik berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang berkualitas, bukan sekadar belajar, tetapi bagaimana peserta didik dapat belajar sampai tingkat keberhasilan tinggi. Pencapaian tinggi dari kemampuan peserta didik adalah suatu yang harus dikejar, maka guru terikat untuk terus belajar. Sangat penting agar guru dalam satuan pengajaran bersama-sama menciptakan struktur pembelajaran yang melekat sebagai bagian dari keseharian. Artinya bahwa benang merahnya di sini bagaimana anak-anak kita memperoleh tujuan yang diinginkan, ya, memperoleh suatu ilmu yang bermanfaat dengan setinggi-tingginya. Bagaimana anak-anak kita itu mempunyai cita-cita, ya, misalkan sederhananya saja, saya cita-cita jadi pemain sepak bola. Tugas kita adalah kalau di sekolah itu memberikan teknik dasarnya. Jika anak-anak kita sudah mampu melakukan teknik dasar, maka boleh dikembangkan dalam suatu permainan, dalam bentuk pertandingan atau lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan keberhasilan tertinggi. Ya. Tentunya tidak lepas dari pendampingan kita sebagai guru. Yang kedua adalah membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan akan lebih optimal jika guru berkolaborasi dengan guru lainnya. Kemitraan ini diciptakan untuk memberikan suasana belajar bersama, di mana ada rasa saling ketergantungan, serta pengakuan bahwa belajar dan keberhasilan peserta didik adalah tanggung jawab semua guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga pendidik menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik dan bertanggung jawab kepada semua peserta didik di unit pengajaran. Maksudnya di sini adalah kakak-kakak semuanya, kalau kita bekerja sendiri tentunya lebih berat dibanding kita bekerja sama. Jika kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain, ya
umpama suatu kegiatan itu kita bagi tugas, itu lebih ringan dan cepat untuk berkegiatan. Maksudnya di sini ya, kakak-kakak semuanya. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Guru perlu mengetahui hasil belajar peserta didik dengan cara mengumpulkan bukti berupa hasil penilaian peserta didik yang dijadikan dasar seluruh proses pembelajaran di masyarakat. Peningkatan hasil belajar peserta didik dapat diamati dengan membandingkan bukti berupa hasil penilaian peserta didik sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Artinya kakak-kakak, ya, dari hasil pengamatan, ya, ketika kita misalkan memberikan suatu penilaian, ya, jadi penilaian itu dalam bentuk praktik dan tulisan atau lisan. Nah, artinya bahwa misalkan dalam praktik pembelajaran, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang olahraga sepak bola, passing. Kita ajarkan ke anak-anak, ya. Kemudian setelah kita ajarkan, minggu depan kita akan mengambil penilaian. Nah, jadi itu adalah hasil dari belajar peserta didik. Kenapa ini perlu, ya? Atau katakan hal sederhananya adalah kenapa ada perlu nilai di rapor, misalkan begitu. Tujuannya supaya orang tua atau kita sebagai guru itu mengetahui, oh ini loh kemampuan anak-anak kita. Ini loh kemampuanmu, si A, si B, dan si C. Tentunya jika suatu hasil belajar itu harus real. Nah, jangan sampai, wah ini kemarin saya dibawakan durian ini, kamu nilainya 80. Nah, kamu kemarin bawakan saya soto ini, oh, nilaimu 70. Nah, jangan sampai begitu. Jadi ketika ingin, ya, atau kita sebagai guru ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, harus kita ada nilai atau data otentik. Nah, itu maksudnya di sini kakak-kakak, ya. Itu untuk intervensinya. Untuk intervensi itu adalah memberikan suatu umpan balik atau pengembangan. Oh ternyata anak ini kurangnya di sini. Maka yang kurang itulah kita lakukan pengembangan. Itu kakak-kakak semuanya. Baik, kakak-kakak, siklus komunitas belajar itu adalah pertama refleksi awal, ya. Kemudian perencanaan, yang ketiga implementasi, kemudian evaluasi. Apa pentingnya hubungan komunitas belajar terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK? Setiap elemen sekolah perlu untuk saling terlibat dan mendukung ketercapaian pembelajaran bersama. Untuk itu diperlukan adanya kolaborasi. Adapun alasan mengapa setiap elemen yang ada di sekolah harus berkolaborasi, itu satu, kolaborasi dapat menciptakan pemahaman bersama. Yang kedua, kolaborasi dibangun dengan adanya kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang peserta didik merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, kolaborasi diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar yang bersama, yang di dalamnya terdapat rasa saling ketergantung satu sama lain. Berikutnya, kompetensi guru PJOK dapat diasah dan diikuti melalui komunitas belajar sekolah. Ini terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepala sekolah. Pembentukan komunitas belajar sekolah akan mencapai tujuan yang diharapkan apabila dapat merumuskan 4 pilar. Misi bersama, visi, nilai, dan tujuan.
Kemudian berikutnya penerapan komunitas belajar. Satu, kepemimpinan berbagi dan mendukung. Kemudian yang kedua, komitmen dan nilai bersama. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kolaboratif dan penerapannya. Yang keempat, berbagi praktik baik. Yang kelima, kondisi mendukung. Ya. Struktur dan hubungan yang kita pelajari kemarin, gambar. Baik, berikutnya di sini kakak-kakak saya ingin bertanya, ada link yang diisi, ya, ada melalui sudah saya kirim di link itu di kelas link grup. Coba boleh dibuka kakak-kakak, di situ ada pengisian seperti Jambot, cuma bukan Jambot karena Jambot yang kemarin itu sudah tidak bisa digunakan, ya, seluruh dunia sudah berakhir. Ada yang terbaru yang sudah saya kirimkan, silahkan dibuka di grup yang PJUK NTB di diseminasi kelas 3. Yang di pengumuman kakak-kakak, ya. Saya coba buka. Yang materi ke-1. Saya tampilkan. Kata kunci, oh bukan. Yang kedua kayaknya kakak-kakak. Coba saya coba materi kedua. Saya buka dulu. Masih loading kayak ini. Ada yang sudah bisa dibuka? Yang materi kedua kakak-kakak. Coba. Ada yang sudah bisa? Silakan Kak Uldi. Di sini terkendala jaringan, Kak Fasil. Oke. Makanya keluar Baik, masuk. baik. Ya, silakan Kak Uldi, enggak apa-apa. Ada gambar ring basket kayaknya ini, Pak Fasil. Betul. Iya. Silakan kakak isi. Bagaimana proses penyelidikan berkelanjutan? Ya. Jadi nanti saya sharekan dulu, Kak. Oke. Salah isinya ini. Kita dulu, Kak.
salah isinya ini. Nah, tadi. Saya buka satu aja dulu, Kak. Oke. Baik, gini saja kakak-kakak, karena di link Jamboard yang dikirim itu berbeda dengan isi di situ, kita pakai yang manual saja kakak-kakak. Saya kopikan dulu, nanti kakak-kakak share, kakak-kakak buat dalam bentuk PowerPoint, ya. Atau begini saja kakak-kakak, untuk mempersingkat waktu. Nanti satu-satu kakak menjawab pertanyaan yang ada di layar ini. Oke. Karena tidak sama isi dari materi itu. Yang oke. Nih. Bisa dilihat kakak-kakak semuanya? Yang saya Bisa. tampilkan? Oke, Iya, bisa. baik. Ya. Supaya mempersingkat waktu, nanti secara bergantian, jika ada komunitas belajar di sekolah bapak-bapak, tinggal kakak-kakak sebutkan apa nama komunitasnya. Perlu diperjelas apakah misalkan kita ada WA group di sekolah itu, apakah itu termasuk komunitas? Ya, di situ semua materi, semua pelajaran antara kakak-kakak dengan, maksudnya saya, antara Pak Guru dengan Bu Guru, itu adalah komunitas belajar di sekolah. Ya, komunitas mata pelajaran. Artinya di sini yang dimaksud dengan komunitas belajar sekolah itu adalah ada tata usaha, kalau bisa disederhanakan ada koordinasi atau infodinas. Nah, itu salah satu komunitas belajar kakak-kakak semuanya. Ya. Nah, yang kalau komunitas belajar mata pelajaran itu sesuai dengan rumpun atau mata pelajaran yang kita ampu. Misalkan kita guru PJOK dengan guru PJOK yang lain. Atau ada MGMP. Nah, itu komunitas belajar mata pelajaran. Ada di sekolah, kalau guru olahraganya 3 atau 4 sekolah besar, nah itu komunitas guru mata pelajaran. Itu kakak-kakak semuanya ya. Oke, siap menjawab 5 soal ini masing-masing kakak-kakak? Siap. Oke, baik. Kita mulai dari Kak Heri. Silakan Kak Heri. Jawab pertanyaan 1 sampai 5. Silakan Kak Heri. Belum saya, Pak Fasil, coba dulu teman kakak-kakak yang lain dulu coba. Saya, Pak Fasil. Artinya Kak Heri, ya, silakan yang realitas saja. Apakah Kak Heri punya komunitas belajar di sekolah? Ya, Apakah komunitas Kak Heri ya, komunitas punya belajar. di sekolah? Ya, komunitas dalam bentuk grup WA atau gimana, Pak Fasil? WA boleh. Oh iya, untuk komunitas grup WA saya dulu masih aktif aja, operator sekolah aja, kira saya aktif ini untuk kegiatan operator aja. Oke. Karena Kak Iya. Heri juga jadi operator. Iya, sudah jadi operator, makanya masih tergabung di sana. Makanya kebetulan operator saya ini ya baru-baru, makanya tetap saya dampingi jadinya.
lewat grup itu sekalian sama dia juga Pak Fasil. Oke, Makanya sama-sama komunikasi jadinya apapun bentuk kegiatan untuk operator, makanya saya ikut terjun juga di sana berdua jadinya sama operator. kalau komunitas belajar antara guru yang satu dengan yang lain ada nggak? Ya, untuk grup WA dari sekolah ya ada, tetap sih ada Pak Fasil. Ya, tapi apa untuk nama sekedar WA-nya? ya. WA-nya SD, nama SD tapi ini SDN 3 Tempos Bersinar katanya di sana grupnya. Ya, tapi itu udah anggota guru-guru dari SD 3 Tempos. Nah, di sanalah kita sharing komunikasi untuk kegiatan pembelajaran kita untuk apa? Misalkan ada kegiatan untuk besok pagi, ya Pak Heri cepetan datang besok. Misalkan mau senam Sabtu pagi itu, ya Pak Guru besok hari Sabtu cepetan datang, kita mau senam kelas 1 sampai kelas 6 gitu Pak Fasil. Terus yang lain-lain guru kelas apa itu ya tergantung dari komunikasi grup di sana sama Pak Kepala Sekolah, apa kita sharing lah gitu Pak Fasil untuk pembelajaran kita di sekolah. Baik. Terima kasih Kak Heri. Ya sama-sama Pak Fasil. Ya. Kalau di Gugus ada nggak komunitas atau grup? Ada Pak Fasil. Tapi kalau di Gugus kayaknya kalau ada rapat apa cuma share file-file apa itu aja. Ya kalau undangan gitu komunikasi di sana. Maka kalau ini ada undangan hari ini besok ada rapat di Gugus gitu. Atau di mana sekolah mana yang tertentu tempat kita rapat di sana kita dari sana dah. Dan ada kegiatan apa lagi untuk kegiatan U2SN atau itu udah lomba-lomba itu di sana kita share kalau di Gugus. Oke. Baik, terima kasih Kak Heri. Jadi terima kasih ini Pak Fasil. jawaban yang ketiga sudah dijawab Kak Heri. Ya. Jadi kegiatan yang dirancang dalam program komunitas belajar sekolah itu kalau ada kegiatan dan program lain. Nah, ini latar belakangnya sudah jelas, mungkin kakak-kakak sudah tahu apa latar belakangnya membentuk suatu komunitas. Kapan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan? Dah ya. Iya. Lanjut Pak Jack. Silahkan Kak Jack. Di sekolah Kak Jack, apakah ada komunitas belajar di sana? Katakanlah yang tidak satu rumpun atau tidak satu mapel dengan Kak Jack. Di grup WA cuma sekolah aja sama yang masih kita di Depak. Apa nama komunitasnya Kak Jack? Komunitasnya Guru Dampingan Depak. Sama guru dari sekolah SD gitu. Baik. Kalau di sekolahnya Kak Jack apa nama komunitas belajarnya? Kita enggak punya komunitas, cuma di grup PKG guru olahraga aja. Baik, terima kasih. Ya. Kita lanjut ya. Kak Agus. Kak Agus punya komunitas Kak Agus? Di sekolah ya nggak punya komunitas karena harus guru penggerak yang misalnya sekolahnya ngajarnya di sekolah kita harus ada guru penggerak yang ngajar di sekolah kita baru bisa punya komunitas, itu katanya Pak saya dengar. Jadi kita nggak punya komunitas untuk belajar, tapi kita punya ini sharing-sharing kayak di grup
WA kayak grup 00 ini kelas 003 rekan-rekan kakak-kakak ini kita kan itu termasuk dalam komunitas belajar. Jadinya yang di sana tempatnya kita sharing-sharing sama kakak-kakak. Kak Jack, Kak Heri, Kak Ari, Kak Julia ini itu tempatnya itu termasuk dalam KSB Pak Fasilitator. Jadinya enggak mesti kita punya guru penggerak jadinya yang di sekolah kita udah punya masing-masing di grup bisa kita bisa berinteraksi atau kita bisa belajar di sana, Kak Fasilitator. Baik. Seperti Terima itu. kasih, Kak Ya. Agus. Kita masuk ke Kak Ari. Kak Ari, apa sudah punya komunitas belajar di sekolahnya, Kak? Ya, sebenarnya sudah diinisiasi sebelumnya. Komunitas belajar. Sudah diinisiasi. Luar Ya. biasa. Tapi, nah, seperti kata kakak-kakak semua tadi, mungkin untuk prakteknya itu yang apa namanya jarang kita lakukan itu di sekolah, seperti pembahasan tentang apa namanya materi atau kegiatan di sekolah itu yang sering dijalankan gitu. Juluan dia. Yang sering, yang jarang itu paling tentang apa namanya sebenarnya komunitas belajar ini untuk serta didik. Misalnya kami yang dari PJOK apa namanya bisa sharing ke teman yang guru kelas gitu, bagaimana tentang murid yang begini atau ada kesulitan dari kami, sekaligus guru kelasnya bisa sharing ke kami gitu, PJOK bagaimana dalam pembelajaran gitu, sebenarnya seperti itu. Tapi kembali lagi kita jarang untuk mengimplementasikannya begitu di komunitas belajar sekolah itu. Nah, sehingga yang apa namanya inisiasinya bagus sebenarnya, tapi untuk prakteknya itu yang belum cara apa namanya keberlanjutan gitu. Itu saja sih kalau belajar kita. Semoga masuk ke tahap implementasi ya. Ya, amin, amin. Amin. Terima kasih Kak Ari. Kita lanjut ke Kak Susi. Selamat malam Kak Susi. Halo Kak Susi. Mungkin kasih suaminya makan dulu. Tadi ada suaminya di belakangnya tadi Kakanda. Ya. Melecat. Ini? Ya. Terlempar. Dia yang terlempar. Apa terlempar Pak Jack? Pak Jack. Ya. HP keduk nih Pak Ketua, mohon maaf nih. Gupuh jari nih, man selesai zikirat baru. Itu Kak Ketua itu. Terlempar. Oh, udah. Kak Susi. Kita lanjut ke Kak Huldi. Silakan Kak Huldi. Baik, izin rekan-rekan. Ininya nggak kelihatan nggak apa namanya? Ya. Sebelumnya nih saya gagal fokus sama Kak Heri dan Kak Jack. Peciannya kayak pejabat
luar biasa. Semoga kedepannya menjadi pejabat, kakak hebat. Ya, kalau terkait komunitas belajar di sekolah sih Kak, seperti yang disebutkan sama kakak yang lain tadi, ada memang beberapa sekolah seperti yang disampaikan oleh Kak Agus tadi. Saya nggak tahu nih apa istilahnya syarat-syarat mutlak untuk apa namanya adanya KBS itu seperti apa. Tapi kalau dengan statementnya Kak Agus tadi yang mengatakan bahwa komunitas atau komunitas belajar di sekolah itu salah satu syaratnya harus ini ya, harus ada guru penggerak ya di sekolah itu ya. Kalau nggak salah ya, sesuai dengan apa Oke, yang nanti saya bahas penjelasannya Kak Huli. Next saja. Ya, Itu yang saya dengar. ya, jadi di sekolah Kak, kalau kaitannya dengan, karena ini konteksnya adalah KBS ya, komunitas belajar Ya. di sekolah. Di sekolah saya itu nggak ada Kak. Nah, jadi di sekolah saya hanya ada ya grup-grup sharing sama teman-teman, sama rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Itu grup-grup WhatsApp sekolah lah begitu. Tapi kalau di tingkat gugus, kami ada terutama di gugus saya, di teman-teman juga pasti bakalan seperti itu. Ada istilah KKG gugus itu Kak. Yang tingkat gugus itu yang dimana nanti kan ada pelatihan-pelatihan isinya di situ, sama hal seperti apa namanya implementasi kurikulum Merdeka misalkan. Ada beberapa bulan yang lalu sebelum kegiatan PKG berlangsung, apa namanya, saya pernah mengikuti kegiatan di gugus untuk apa namanya implementasi Kumer. Karena pemberlakuan Kumer di kelas 1, 2, 5 dan 6. Nah, jadi di situ ada guru mapel PJOK, guru kelas yang saya sebutkan tadi, beserta guru pendidikan agama diutus. Selain di gugus, kita juga ada kombel, istilahnya komunitas di tingkat kecamatan, yang dimana di sana di Kakagor kecamatan Gerung terutama Kanda, di situ kami semua guru olahraga se-kecamatan Gerung menjadi satu di situ. Nah, namun sejauh ini sampai dengan sejauh ini tidak pernah ada kegiatan-kegiatan yang istilahnya bisa dijadikan sharing begitu, kayak pelatihan-pelatihan tentang perkembangan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sejauh ini. Tapi memang itu tertera di apa istilahnya tertera di rencana. Oh, khilaf. Mohon maaf. Pernah dilaksanakan kalau tidak salah. Karena pada saat itu saya berhalangan untuk hadir pada saat pelaksanaan di SD 5 ya kalau nggak salah ya. Dengan menghadirkan Pak Kabiantoro sebagai narasumber pada saat itu. Nah, jadi kakak sekalian, karena konteksnya di sini itu adalah komunitas belajar di sekolah, jawaban saya ialah di sekolah itu tidak belum ada. Saya katakan demikian karena memang kalau kita merujuk di KKG tingkat gugus ataupun Kakagor tingkat kecamatan, hal yang ada di sekolah itu tidak begitu representatif. Itu saja Kak. Baik, terima kasih Kak Huli. Baik kakak-kakak semuanya, Kak Susi sudah bisa mendengar suara kami, Kak Susi? Masih beli perlengkapan suami mau berangkat jam 2, ada info dari grup tadi, Pak. Baik, terima kasih kalau begitu informasinya Kak Agus. Jadi kakak-kakak, Mohon maaf, makasih. Baru datang itu. Itu dia Kak Susi, Mohon maaf, bagus. Pak Fasil masih di Baru luar ya. datang. Oke. Baik Kak Susi, terima kasih informasinya juga.
Kakak-kakak semuanya, Mohon maaf. komunitas belajar itu bisa dibuat melalui grup, ya. Bisa dibuat melalui WhatsApp misalkan, atau media-media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter. Nah, jadi komunitas itu adalah perkumpulan kakak-kakak. Kakak-kakak berkumpul di sana. Nah, suatu dari dalam suatu wadah. Entah apa nanti dikasih nama boleh. Nah, itu jadi komunitas itu adalah tempat berkumpul, membagikan informasi ya terkait dengan apa hal-hal baru di situ. Nah, terkait dengan komunitas belajar, kalau kakak-kakak ingin mengembangkan sayap ilmu pengetahuannya, kakak-kakak bisa membuat komunitas ya di PMM. Itu adalah sekupnya kabupaten kakak-kakak. Syarat utamanya adalah kakak-kakak menyelesaikan satu paket pembelajaran. Dapat sertifikat di PMM itu satu. Kalau sudah dapat menyelesaikan suatu materi, nah nanti secara otomatis di PMM itu kakak-kakak akan mendapatkan sertifikat. Setelah memperoleh sertifikat, ya, kakak-kakak bisa menjadi ketua komunitasnya. Bisa membuat komunitas. Misalkan komunitas belajar PJOK Kabupaten Lombok Barat, jenjang SD, apapun komunitasnya. Nah, itu kakak-kakak bisa buat di situ kakak. Dan lebih hebatnya, ya, lebih hebatnya, kakak-kakak bisa membuat webinar yang akan dilihat oleh Bapak Ibu guru se-Indonesia. Kak, bisa enggak? Saya kan masih honor. Bisa enggak buat komunitas? Bisa. Di PMM itu bisa. Kak, bisa enggak saya jadi pemateri? Bisa. Nah, itu di komunitas belajar yang kakak buat di PMM. Sah enggak secara administrasi sah di situ? Itu lebihnya. Nah, artinya bahwa komunitas itu adalah tempat kita membagi ilmu pengetahuan, sharing pengetahuan. Jika kakak misalkan di PMM ingin membuat, misalkan kayak gini dah, nah, ingin jadi pemateri SEM, bisa di komunitas itu kakak. Boleh. Jadi dibolehkan di sana, di komunitas kakak-kakak sendiri. Artinya bahwa silahkan membuat komunitas, baik bisa di sekolahnya, bisa di PMM. Kak, apa kira-kira nama komunitas? Terserah kakak-kakak nanti di PMM. Bisa saya tunjukkan punya saya. Saya login dulu ya, kakak-kakak. Saya ingin tunjukkan komunitas yang saya buat. Bentar, saya login. Oke, saya login dulu. Saya buka PMM saya dulu. Dulu.
Saya share screen. Oke. Nah, ini kakak-kakak. Salah satu contoh yang komunitas. Nah, cara mengeceknya di sini. Nanti kalau kakak mau buat komunitas, tinggal klik menu di sini kakak-kakak. Ini komunitas belajar. Nah, ya. Nah, kakak-kakak bisa bergabung nanti di sini. Banyak sekali komunitas. Ya. Nah, kemudian ada webinar. Nah, kakak-kakak bisa bergabung di sini. Ini yang menyelenggarakan adalah komunitas kakak-kakak. Bisa enggak kita bergabung di sini? Bisa. Ya. Nah, ini juga komunitas. Nah, silakan Kak Agus. Ya, berarti kalau kita buat komunitas belajar itu enggak mesti kita menyelesaikan guru penggerak, berarti ya Pak Kak Fasilitator. Jadi gini, Kak Agus. Kalau misalkan syaratnya itu adalah guru penggerak, ya, ajak satu dari guru penggerak mana yang saja. Boleh dari luar sekolah. Nah, kalau itu syaratnya. Tapi kalau itu bukan syaratnya, yang terbaru itu kalau tidak salah, itu walaupun tidak guru penggerak bisa buat komunitas belajar. Tetapi kalau kemarin dulu itu syaratnya itu harus ada guru satu, guru penggerak di komunitas itu. Ya, komunitas. Ya. Walaupun beda sekolah. Begitu. Walaupun beda sekolah. Ini komunitas PJOK Lombok Barat itu, ini saya yang buat ini kakak-kakak sekalian. Nah, ini komunitas. Ada 19 pengikut di sini kakak-kakak semuanya. Ya. Kalau mau diikuti tinggal diikuti. Silakan Pak Jack. Yang komunitas untuk guru PJOK yang SD ada enggak? Kakanda. Ada, tinggal Kak Jack buka nanti di PMM itu, kemudian lakukan pencarian di sini. Oh. Saya coba ya. Nggih, Kakanda. Komunitas belajar PJOK SD. Misalkan sekotong. Misal nih, tinggal Kak Jack cari aja di PMM. Nggak ada di sini. Pilih jenjang. Oh, tidak ada di sini. Ada dulu saja. Nah, ini Kak Jack. Kalau tidak ada, nah ini ada sekotong timur ini Kak Jack. Misalkan gitu. Ya, Kakanda. Ya. Kalau tidak ada Kak Jack buat sendiri. Nanti kalau sudah punya sertifikat menyelesaikan satu aksi nyata istilahnya kalau di sini. Mana? Oke. Nah, di sini. Nanti kakak Jack atau kakak semuanya selesaikan pelatihan mandiri. Kalau mau membuat suatu
komunitas di sini. Ya. Nah, selesaikan ini, mana yang kakak mau selesaikan topiknya, klik topiknya. Ya. Setelah misalkan ini coaching untuk pemimpinan suatu misalkan ini. Nanti di sini ada isian-isian yang harus kita kerjakan. Ada modulnya. Tahapan pertama dulu. Pelajari materi. Habiskan sampai dia nanti tercentang. Oke. Mungkin kakak-kakak sudah, kalau sudah tercentang, balik lagi kakak-kakak. Tuh, dia akan tercentang warna hijau. Iya. Nah, kalau kakak isi semuanya, nanti ada post-testnya di sini. Ya, kalau kita isi semuanya post-test. Setelah post-test itu nanti ada aksi nyata di bawahnya dan seterusnya. Nah, baru kita lanjut modul sampai, nah ini ada aksi nyatanya. Ketika nanti aksi nyata itu lulus verifikasi oleh tim PMM, akan keluar sertifikatnya kakak-kakak. Syaratnya menyelesaikan aksi nyata. Kalau sudah selesai aksi nyata dan lulus verifikasi seperti yang saya katakan tadi, kakak-kakak dapat sertifikat. Sertifikat itu adalah syarat untuk membuat komunitas. Oke? Selesaikan satu modul aja. Itu udah bisa membuat komunitas. Isi modul ini umum jadinya Kakanda ya? Umum Kak Jack, bukan masalah tentang olahraga. Iya. Biasa yang modulnya ini Kak Jack adalah modul-modul umum terkait dengan sikap, kemudian kerjasama antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan peserta didik. Itu yang dibahas setiap modul-modul ini. Setelah itu Kak Jack bisa membuat suatu seperti yang Tiang bilang tadi. Itu maksimalnya adalah 3 komunitas Kak Jack. Nah itu kita mau di Lombok Barat ini Kakanda ada komunitas guru olahraga gitu. Biar guru olahraga itu maju lah. Nggak kita pas waktu ada kegiatan baru kita kumpul atau kita rapatkan gitu. Seperti KKG guru olahraga kan, kayak misalkan ada kegiatan O2SN. Nah, di sanalah kita ada kegiatan. Nah, kalau udah selesai kegiatan O2SN, nah berhenti dah gitu Kakanda. Gimana kita aktif sebagai guru olahraga itu? Nah, seperti bilang tadi Kakanda, biar olahraga itu maju dan punya komunitas di Gerung atau di Lombok Barat ini. Iya. Ayo Pak Jack, bergerak Pak Jack. Itu digas Pak Jack. Tapi yakin Kak Jack ya, kakak-kakak semuanya, kakak jangan ketika nanti misal kakak ingin mengembangkan diri seperti yang katakan tadi juga, keluar dari zona itu Kak Jack. Jangan bergantung di satu zona saja. Artinya bisa Kak Jack ikuti webinar-webinar ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah ini contohnya, ini sedang berlangsung ini ya, dari Klaten ini Kak Jack. Berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran tutor teman sebaya. Oh gimana rupanya? Nah, tinggal Kak Jack ikuti. Ini coaching supervisi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tinggal Kak Jack nanti klik di sini. Oke. Nah, baru Kak
Jack daftar. Ini 70 guru yang sudah mendaftar ini. Ini ada narasumbernya, sudah ada di sini. Oke, itu kakak-kakak semuanya. Kalau Oke. ingin mengembangkan sayap ilmu pengetahuan, mengembangkan pengetahuan yang dari kakak yang ingin tahu, tinggal kakak membuat suatu komunitas di PMM atau bergabung di komunitas. Itu lebih menyala bahasa sekarangnya ya. Iya. Itu kakak-kakak semuanya. Nah, boleh enggak kita buat komunitas melalui WA? Sekali lagi boleh. Ya, grup belajar. Nah, katakanlah misalkan antara Kak Jack atau kakak-kakak yang lain dengan peserta didik. Komunitas belajar SD Bubun Mas hebat. Boleh itu kakak-kakak. Alangkah bagusnya itu harus ada program kerjanya, progresnya kakak-kakak. Apa contohnya? Nanti pada akhir semester kita ngadakan kegiatan pelatihan untuk anak-anak kita atau Bapak Ibu guru. Siapa narasumbernya? Boleh Kak Jack, Kak Heri, Kak Susi, Kak Agus, kemudian Kak Huldi. Boleh jadi narasumber kakak-kakak. Termasuk kemarin pas kegiatan itu Kak Surya namanya. Ada namanya Kak Surya. Fasilitator saya. Saya jadikan narasumber. Siapa yang tanda tangan di komunitas itu? Saya sendiri. Dan Kak Surya itu dijadikan sebagai bukti untuk di PMM-nya, penilaian kinerjanya. Nah, itu bisa digunakan di situ. Kalau yang penasaran dengan membuat komunitas di PMM, ya konsultasi sama temannya atau ke Tiang boleh juga boleh. Itu kakak-kakak ya, terkait dengan komunitas belajar. Oke. Lanjut. Uh, di sekolah kakak-kakak belum ada komunitas belajar, ada beberapa. Dan ada, sudah ada. Ini adalah tabel, ya. Jika kakak-kakak mempunyai komunitas belajar di sekolah. Ini fase perkembangannya kakak-kakak semuanya. Yang pertama, kepemimpinan bersama saling mendukung. Nah, kalau di tahap inisiasi ini, menumbuhkan kepemimpinan di antara para pendidik. Implementasi ini berarti sudah dijalankan kakak-kakak. Dijalankan. Itu pun ya kalau sudah ada program ini, nah apakah berlanjut? Apakah ada sambungannya enggak? Artinya tetap hidup enggak? Gitu loh maksudnya kakak-kakak semuanya. Ya? Paham kakak-kakak? Mungkin ada yang ditanyakan? Saya tampilkan dulu. Bisa dilihat kakak-kakak semuanya? Ini tahap perkembangan jika kakak-kakak memiliki komunitas di sekolah. Boleh, silahkan dibaca dulu kakak-kakak semuanya. Lanjutkan. Bisa dibaca kakak-kakak? Dulu.
jika ingin mengembangkan ya kepemimpinan bersama yang saling mendukung, tanda-tandanya menumbuhkan kepemimpinan di antara pendidik. Paham kakak-kakak ya? Yang kedua, yang ketiga, jika kakak-kakak ingin mengembangkan pembelajaran, ya, praktik baik, maka inisiasinya adalah data peserta didik. Nah, nilainya bagaimana, ya? Kalau dia rendah, nah baru berkolaborasi kalau ingin mengimplementasinya menggunakan data yang terkait dengan kebutuhan peserta didik. Keberlanjutannya di sini adalah pengetahuan. Bagaimana kita meningkatkan misalkan anak-anak kurang di pengetahuan. Nah, bagaimana supaya anak-anak itu cepat menyerap. Ini keberlanjutannya. Oke? Nanti kalau belum paham bisa komunikasi ke Tia. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah berbagi praktik baik ya di komunitas belajar di sekolah. Yang pertama, ada pertanyaan bagaimana Bapak Ibu menghubungkan antara aset yang dimiliki dengan program yang ada yang akan dibuat. Nah, di sini ada 7 aset. Ada manusia yang sudah kita pelajari, sosial, politik, agama, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Ada 7 aset ini kakak-kakak ya. Kita lanjut. Apa saja inovasi yang telah Bapak Ibu lakukan untuk memberdayakan Kombel sebagai wadah pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik? Ya. Ada 3 ide besar. 1, fokus pada pembelajaran peserta didik, membangun budaya kolaborasi, komitmen bersama, berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Oke. Ini adalah 7 aset utama. Ya. Yang tadi. Kita lanjut. Setelah melakukan sesi tatap maya ini, pada kuatkan pemahaman hal baru apa yang Ibu dapatkan. Kita fokus ke pertanyaan Kak Jack ya, semuanya kakak-kakak. Oke. Silahkan, Kak Jack bisa menjawab pertanyaan yang 2 ini pada materi kita malam hari ini. Hal baru apa yang Kak Jack dapatkan pada kegiatan belajar ini malam ini? Hal baru apa yang dapat ya, baik, izin Kakanda mungkin kurang lebihnya tadi udah disampaikan Kakanda dengan komunitas yang kita tadi tampilkan di layar. Insya Allah kita akan bisa kita lihat atau bergabung di komunitas yang lain itu bisa mencari pengalaman di luar. Oke, terima kasih Kak Jack. Yang kedua, ini yang kan ini belum ya, yang belum membuat komunitas ya Kak Jack ya. Ya.
Kemudian yang berikutnya mungkin ada perwakilan Kak Ari. Coba yang lain, kakak yang lain. Kak Ari, silakan Kak Ari. Izin kakak-kakak sekalian. Jadi hal baru yang saya dapatkan di pembelajaran KBS, komunitas belajar sekolah ini, ternyata manfaatnya sangat besar ya. Jadi selain yang tadi disebutkan juga, jadi di sini KBS ini sebenarnya untuk peserta didik ya, berpusat pada peserta didik, di mana di KBS ini nanti semua permasalahan yang ada di sekolah itu bisa diselesaikan jika ada KBS begitu, seperti permasalahan dari hasil belajar, hasil pengajaran atau gaya mengajar yang kita lakukan, seperti yang dikatakan tadi Kak Pasil, di proses pembelajaran ada kesalahan dari kita, nanti di komunitas bisa merevisi atau mengkritik, itu kita terima dengan lapang dada begitu, kita perbaiki dan kita evaluasi di KBS ini. Nah, untuk nomor 2, hal apa yang menjadi kekuatan kita? Tentunya yang menjadi kekuatan kita adalah guru-guru di sekolah atau warga sekolah gitu, mulai dari kepala sekolah maupun dari guru-guru di sana, bagaimana mendukung KBS ini berlangsung. Yang kelemahannya mungkin dari segi prakteknya nanti di sana, karena selain kita disibukkan dengan mengajar, KBS ini berlangsung, jadi fokus kita akan tidak bisa di sana, paling selingan saja nanti di ruang guru gitu terjadi. Misalnya ada kelemahan kita bisa sharing dengan guru-guru di sana, bagaimana hasil belajar kita gitu, bagaimana tentang peserta didik, apakah mereka merasa kurangnya di mana gitu, kita perbaiki bersama dengan wali kelas. Kita sebagai PJOK bisa menuangkan apa keluh kesah kita dengan peserta didik tersebut, bagaimana cara mengatasinya dengan guru kelas begitu. Itu saja kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Terima kasih ya Ari atas umpan baliknya. Baik, kita lanjutkan ya. KBS dapat diberdayakan secara efektif sebagai wadah kolaborasi dan saling memikul. Tanggung jawab kolektif dilaksanakan secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Ada 3 ide besar. Ya, yang pertama ya, landasan menjalankan seluruh kegiatan di dalam KBS, memastikan bahwa komunitas belajar berkontribusi. Artinya di sini kakak-kakak, dalam KBS itu ya ada 3 ide besar. Yang pertama, fokus pada pembelajaran peserta didik, membangun budaya kolaboratif dan komitmen, berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Kemudian pilarnya adalah ya 4 pilar ya, yaitu misi bersama, tujuan bersama, visi, arah yang jelas, nilai, komitmen bersama, tujuan, indikator, timeline, dan target. Kemudian 5 dimensinya, kepemimpinan, berbagi, dan mendukung. Artinya kakak-kakak di sini dari kesimpulan materi ini, kita disuruh didorong untuk membuat suatu komunitas belajar di sekolah. Oke ya, paham ya?
kita disuruh didorong untuk membuat suatu komunitas belajar di sekolah. Dengan rincian seperti ini nanti ada tagihan penugasannya. Ya, nanti ada di LMS itu akan kakak-kakak kerjakan di situ di LMS itu. Isinya di sini, nanti saya share materinya ke kakak-kakak ya. Supaya kakak-kakak bisa mengerjakan tugas di LMS itu. Sekali lagi intinya adalah kita didorong untuk membuat komunitas belajar di sekolah. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Telegram dan lain sebagainya kakak-kakak semuanya. Siapa pesertanya? Kak Fasil. Pesertanya adalah boleh siswa, di satu komunitas itu boleh siswa, boleh guru juga, boleh di situ. Antara kakak-kakak semuanya dengan siswa di komunitas itu. Jadi nanti kalau bisa ada kegiatannya di situ kakak-kakak. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ada komunitas, ada komunikasi buat suatu bentuk komunitas melalui WhatsApp juga bisa, ya. Yang nanti sekali lagi isinya adalah peserta didik kita, boleh dari rekan sejawat sama guru, kalau di SD guru kelas, boleh. Situlah kita tempatnya berbagi pengetahuan. Kak, boleh enggak antara guru sesama guru? Boleh. Jadi komunitas belajar itu tidak ada batasannya. Boleh enggak sama wali murid? Boleh. Nah, gabungkan saja di situ. Wali murid itu biasanya mengawali. Banyak yang kritis sekarang ya. Wali murid, Pak Guru harus begini, begitu. Nah, kita harus seperti Kak Ari bilang tadi, berlapang dada. Melakukan perubahan. Kalau berdiam diri nanti didemo sama wali murid. Wah, Pak Guru ini udah dikasih masukan begini, kok tetap saja begitu. Itu kakak-kakak ya. Kesimpulan dari materi ini adalah mendorong kita untuk membuat komunitas. Yang belum ada komunitas, silahkan buat komunitas. Yang sudah ada komunitas, silahkan diberdayakan, dirancang. Itu kakak-kakak semuanya. Baik, kita ada di penghujung sesi, ya, yaitu memahami konsep dan pentingnya komunitas belajar, serta hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik, kemudian mengidentifikasi aset, yang 7 aset tadi, ada sosial, politik, itu, kemudian merancang program kegiatan KBS. Jadi kakak-kakak, setelah membuat komunitas itu, kakak-kakak membuat suatu program kegiatan. Membuat suatu program kegiatan, nanti ada rencana tindak lanjutnya kakak-kakak semuanya. Itu ada di LMS juga kakak-kakak semuanya. Bocorannya di situ. Itu kakak-kakak semuanya ya. Oke, Kak Jack, Kak Agus, Kak Heri, Kak Ari, dan kakak-kakak semuanya, jika nanti kakak-kakak bingung, Kak Fasil gimana cara buat komunitas program kegiatan KBS-nya? Nah, boleh nanya nanti kakak-kakak semuanya, karena itu tugas saya sebagai Fasil mendampingi kakak-kakak merancang program kegiatan KBS-nya. Dan saya yakin kakak-kakak hebat semuanya, banyak program literasi-literasi, baik di media sosial atau di internet, itu banyak contoh-contohnya di situ. Tinggal kakak padukan, sesuaikan dengan kegiatan di sekolah. Oke kakak-kakak semuanya ya. Siap. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, boleh raise hand. Kak Susi ada pertanyaan itu baru nampil. Sebelum kita tutup,
Ada pertanyaan? Silahkan. Kak Susi dicari. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini kakak-kakak semuanya. Ada pertanyaan? Baik, diam berarti Anda bingung. Ya, enggak ada Pak Fasilitator. Lanjut. Oke, siap. Baik. Insya Allah kita jalankan dulu. Materi hari ini kita tutup sampai di sini, kakak-kakak semuanya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, pada materi hari ini, kita tutup sampai di sini. Jika ada nanti pertanyaan lanjutkan, boleh japri di WhatsApp. Kemudian jika ada teman yang minta bantuan, segera dibantu terkait dengan apa dari kendala yang kakak-kakak alami. Misalkan bagaimana cara mengerjakan ini. Dan itu mohon teman-teman atau kakak-kakak yang bisa mendampingi teman-temannya yang belum paham atau belum bisa. Terus sekali lagi bisa bertanya kepada saya pribadi untuk menjadi pendamping kakak-kakak semua. Terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Susi, refleksinya.